Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Eh, Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan siang hari ini saya mengajak kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya kan. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik. Ini posisi di mana semua ini? Ada yang di kampus? Di rumah, Pak. Di rumah Pak. Di rumah. Oke. Ya, nggak apa-apa lah. Untuk pertemuan saat ini, saya memang masih menghendaki untuk secara online, dan kemungkinan insya Allah pertemuan yang akan datang kita melakukan secara offline sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di jadwal kalian. Saya harap lebih tepat waktu. Online saja yang tinggal join saja kalian terlambat, apalagi yang offline. Ini harus jauh-jauh datang ke kampus dulu kan begitu. Ya, jadi saya harap besok kalau dilakukan secara offline, kalian juga harus tepat waktu. Untuk kita mulainya, kita akan mungkin ya, kalau jam 12 tepat agak berat, karena kemungkinan besar saya kan harus melakukan sholat dulu ya, makan siang dulu barangkali kan begitu. Nah, kalau jam 12 tepat kayak keburu-buru, jadi kita sepakati untuk kuliah ini kita mulai 12:30 gitu ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita juga masuknya 12:30 gitu. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tentang cara mencari referensi yang kredibel dan juga tentang mengorganisir referensi menggunakan manajemen referensi, ya, kalau kemarin pakai Zotero, sekarang saat ini kita hendak belajar terkait dengan digital review. Digital review ini setidaknya ini ibaratnya begini, kita memberikan catatan tapi langsung pakai file word-nya itu begitu. Jadi pakai file word. Biasanya kalau mahasiswa yang sedang melakukan bimbingan skripsi dengan dosennya atau siapalah misalkan, atau kalian mempunyai naskah kemudian Anda minta tolong kepada editor untuk mengedit naskah, apakah kita kemudian harus mengeprint naskah itu terlebih dahulu, mencetak naskah itu terlebih dahulu dalam berlembar-lembar kertas, kan begitu. Biasanya mahasiswa bimbingan Pak, kalau berarti bimbingan naskah harus dicetak dicek tebal berapa halaman, dicetak semuanya pakai printer. Nah, itu kalau mahasiswa yang belum bekerja sendiri itu berat itu habisnya. Misalkan satu print-printan berapa sekarang, 200 atau berapa itu kalau pakai print laser, misalkan 200, Anda kalikan misal naskah Anda itu setebal 100 halaman ya, setebal 100 halaman, 200 kali 100 sudah berapa ribu itu yang harus Anda keluarkan ya. Jadi yang paling tidak 20.000 Anda mengeluarkan untuk menyetak naskah, kemudian Anda ajukan kepada pembimbingmu ya, pembimbing Anda, kemudian di situ dicoret-coret.
Padahal fungsi di sini ya dalam materi digital review ini itu saya akan mengajari bagaimana Anda memberikan catatan menggunakan file itu sendiri. Jadi tidak perlu kemudian kalian ngeprint nyetak dulu kemudian dengan barbarnya dikasih coret-coretan, coret-coretan, catatan apa. Habis itu selesai. Kan begitu. Kalau mahasiswanya apian ya biasanya dibuat arsip ya, kalau tidak ya langsung dijual kiloan kan gitu. Kan menjadi problem. Terus dibayar larang-larang, barbarnya orang ganggu. Nah, terus caranya gimana Pak biar lebih mudah dan efektif? Nah, caranya kita memang menggunakan digital review itu sendiri. Ya. Jadi setidaknya digital review ini bisa membantu kalian yang pertama terkait dengan pengiritan biaya, ya, pengiritan biaya tadi. Yang kedua juga kita bisa melakukan jarak jauh, bahkan lebih cepat. Misalkan sedang ada yang mengalami kejar tayang. Misalkan besok saya harus hari terakhir daftar munakosa. Iki proses bimbingan dan proses revisinya ini kelamaan karena harus ketemu secara fisik, bahkan harus nyetak. Oh ini kelamaan ini. Nah, pakai digital review kan enak. Tinggal Pak kirim, ya oke kirim ke email. Kalau kirim by WA nanti saya koreksi. Nah, hasil koreksian itu kemudian kalian lakukan. Jadi pengantaran seperti itu. Jadi digital review semacam itu. Terus prakteknya gimana Pak? Oke, prakteknya itu kalau kalian sudah punya naskah ya, sudah punya naskah. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, screen saya sudah kelihatan. Bisa, Pak. Screen saya sudah kelihatan ya. Nah, dalam hal ini misalkan begini, kita mau memberikan catatan pada satu naskah, kan kita menemukan kesalahan di mana ini kira-kira. Kira-kira ini yang ada kesalahan di mana ini tulisan ini. Coba sekalian kita mempraktikkan mengidentifikasi kesalahan kata. Ini tulisan saya sendiri nih sebenarnya. Sebentar, masih ada kawan yang belum masuk. Saya harus mengadmit dulu. Coba. Mana yang harus? Kan ini ya, misalkan ini harus dicetak miring. Harus dicetak miring. Ini bagaimana caranya untuk mencetak miring ini? Masa kita memberi catatannya di sini, dikasih kurung, kemudian dicetak merah begitu. Kelamaan. Bukan begini caranya. Masa begini kan begini? Kan nggak mungkin toh. Cetak miring kemudian kita merahkan begini. Ini kelamaan ini. Ini cara lama. Nah, kelamaan. Caranya piye, Pak? Oke. Kita setting dulu, masuk ke review. Nah ini ya, kolom menu ini perhatikan. Oke, ini ada review. Klik. Kualik review, bukan view. Nantesan kok nggak ada, nggak kelihatan. Review, masuk ke kolom review ya. Di sini ada beberapa pilihan. Oke, ambil ini tulisan final show markup. Nah, ini diganti original show markup. Oke, jadi tadi yang asalnya final show markup diganti original show markup. Oke, sampai saya pelan-pelan. Nah, setelah itu setting bawahnya ini ya, show markupnya ini pilih. Nah, yang balon, pilih balon ini loh ya, kolom balon ya. Terus ini pilih, pastikan ini terpilihnya sudah show revision in balance.
ya. Show revision in balance. Kalau yang lain nanti catatannya tidak di pinggir, tapi malah justru di tengah nanti kalau yang lain. Nah, kalau paling mudah ya ini, show revision in balance. Klik. Sudah pastikan. Kalau sudah pastikan, oke. Nah, ini sudah dicek ya, original show markup. Terus yang sini sudah revision in balance. Udah, berarti kita sudah siap menggunakan. Caranya gimana? Ini track and change ini harus diaktifkan dulu. Ya. Untuk melakukan memberikan catatan loh ya. Beda untuk menambah. Kalau menambah tag ini nggak diaktifkan, langsung ketik aja di sini. Ya, tapi kalau memberikan catatan ini diklik. Klik. Aktif, dia sudah aktif. Tinggal kita mau ngasih catatannya di mana? Misalkan di sini. Kursor taruh di sini. Langsung ketik saja. Dicetak miring. Misalkan. Kan begini ya. Jadi catatannya di sini. Ya. Terus misalkan sini mau ditambah lagi, referensi tambahi yang ilmiah misalkan. Referensi diberikan dari sumber yang kredibel. Nah, seperti ini seterusnya. Jadi pokoknya nggak ada catatan. Misalkan ini seharusnya titik, misalkan titik bukan koma. Misalkan, misal ya ini contoh. Nah, ini kan sudah memberikan catatan-catatan. Jadi tidak perlu kita coret-coret pakai ballpoint. Ya, kan ini lebih simpel, lebih ringkas dan enak digunakan. Gitu ya. Dan seterusnya. Pokoknya begitu terus. Nah, terus nek mau sekalian diedit ya. Kalau kalian nambahi tag di sini kok ini masih aktif. Ya, maka otomatis dia akan catatannya masuk di balon ini. Ini namanya balon ini. Nah, masuk di sini. Nah, jadi misalkan kita mau nambah kata tapi tidak di dalam balon, ini kita harus nonaktifkan dulu. Matikan. Matikan. Oke. Nah, setelah itu baru kita kasih tahu. Oke, saya tanya. Pelanggan atau customer misalkan. Nah, ini kan dia langsung nambah dia. Ya, langsung nambah, tidak di balon. Nah, dia tidak nambahnya di balon. Ya, sebentar, ada kawanmu yang baru join. Nah, gitu. Kalau mau ngasih catatan lagi, ya, mau ngasih catatan lagi di balon, ya, juga sama. Ini harus diaktifkan dulu. Aktifkan lagi. Baru ngasih. Customer harus dicetak miring. Dicetak miring. Gitu. Atau kalau memang kata itu tidak perlu dimasukkan bagaimana, Pak? Kalau kata itu tidak perlu dimasukkan misalkan, ini harus di delete misalkan, harus dihapus. Caranya ini kita paling mudah, enak kita blok. Nah, kita blok dulu, langsung diketik tanpa memberi apa-apa. Setelah diblok langsung ketik, dihapus. Dia langsung ngeblok seperti itu. Jadi langsung dikasih apa? Garis merah dan dicetak merah. Langsung. Ada catatannya seperti itu. Nah, begitu. Ini begitu seterusnya. Jadi nanti kalau kalian mau melakukan review terhadap suatu naskah atau melakukan editing, ya, maka kalian harus melakukan ini terlebih dahulu. Oke. Nah, itu. Lah, itu kalau kita memberi catatan. Lah, Pak, kalau kita sebagai orang yang menerima catatan kemudian saya mau melakukan revisi pripun, Pak? Nah,
Coba sebelum saya masuk ke wilayah ini, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, silakan di open mic-nya. Kalau nggak ada yang di open, ya saya kira paham. Pak, Oke. itu cara mengaktifkan balance-nya itu cuma diklik aja. Betul, Klik kanan atau kiri, Pak? klik kiri. Oh iya, Pak. Jadi ini tadi semuanya klik kiri semua ya, mulai memastikan ini, ya ini klik kiri, ya milih yang original show markup, terus show markup balon, pilih yang ini juga klik kiri, terus ini diaktifkan klik kiri juga, semuanya klik kiri semuanya, nggak ada yang klik kanan. Ya, memberi catatan seperti itu. Oke, yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutnya. Oke. Nah, kalau kita memberi catatan bisa Pak. Sekarang kalau kita mau mengedit, mengganti catatan itu, atau kita yang menerima catatan lah Pak. Saya menerima catatan dari pembimbing saya, kemudian saya harus melakukan revisi. Cara menghilangkan ini bagaimana Pak? Ya. Cara menghilangkan ini bagaimana Pak? Ini nggak usah diaktifkan, nggak mau diaktifkan di monggo, mau tidak juga monggo. Yang jelas nanti catatannya apa? Oh, catatannya dicetak miring. Oke, ini harus kalian cetak miring dulu. Kalau saya sarankan ini harus dinonaktifkan dulu ya. Ini harus dinonaktifkan dulu. Nah, tinggal cetak miring, Ctrl I kan miring ya. Kalau sudah catatan ini bisa dihapus. Cara menghapusnya apa ya Pak? Pada balonnya, kursor ini ditaruh di balon, klik kanan. Klik kanan ya. Paham? Terus reject insertion atau accept. Nah, maaf. Kalau ada penambahan, ya berarti kalau catatan ini perlu ditambahkan, tinggal diterima saja. Accept. Jadi nanti tulisan yang ada di balon dia langsung masuk di situ. Tapi kalau kalian reject kayak begini, nah ini langsung hilang. Tapi tulisan yang ada di balon tidak masuk ke sini. Kan begitu ya. Nah, seperti itu. Misalkan ini lagi. Ini setelah kalau ini dihapus malah paling penak. Paling penak. Jadi kita tinggal blok aja terus delete langsung dia hilang. Oh, kalau masih ada berarti ini caranya diklik reject insertion. Nah, gitu. Diklik kanan ya. Seperti itu. Oke, hanya mengaktifkan ini saja. Antara pilih reject atau accept. Diklik kanan. Nah, seperti itu. Seterusnya sampai selesai. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian saya minta untuk melakukan bimbingan terkait dengan penulisan ilmiah, misal saya ngasih catatan seperti ini, ya, maka kalian juga harus bisa melakukan revisi menggunakan ini juga. Caranya ya seperti tadi, tinggal diklik kanan. Kalau memang itu perlu ditambahkan ya accept insertion kan gitu. Tapi kalau tidak perlu ditambahkan ya reject insertion. Ya, jadi itu sebenarnya catatan aja itu. Catatan-catatan dia. Nah, begitu. Seterusnya. Jadi ini insya Allah ya akan memudahkan kalian dalam proses bukan editing ya, bimbingan ya, bimbingan sekaligus melakukan editing dan juga reviewing terhadap satu naskah gitu. Oke, paham? Atau mau ada yang ditanyakan? Paham ya? Saya kira paham. Untuk materi digital review hanya itu. Ya, jadi nanti saya harapkan dengan setelah ini nanti proses dalam menulis untuk revisi-revisi kita akan menggunakan ini. Jadi kalian tidak perlu untuk mencetak naskah kemudian minta
disodorkan kepada pembimbingnya untuk dikasih catatan. Oh, itu nanti ribet dan mahal di di ongkos gitu, mahal di ongkos. Kalau ini kan nggak perlu. Jadi nanti setelah itu kalau bisa saya sarankan ketika menyimpan jangan langsung Ctrl S tapi save as kembali, simpan ulang pakai save as, kasih kode. Kalau tadi resume berapa, sekarang resume 1, 2, 3 seterusnya, nggak usah dikasih istilah fake gitu. Kan kadang ada yang orang yang revisi itu dikasih fake, revisi fake, dan kalau ternyata revisi sudah fake ternyata diminta revisi lagi terus fake gitu. Kalau sampai 3 kali ya fake nanti kan begitu. Nggak perlu untuk seperti itu, nanti ribet untuk penamaan itu. Jadi kalau bisa nama filenya itu pakai angka saja, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi nanti kita akan tahu, jadi selama proses ini saya melakukan revisi berapa kali. Nah, gitu. Saya melakukan revisi ini selama berapa kali. Kalau kalian menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh, terkadang malah justru membuat ribet. Kalau pakai angka kan enak, jadi tahu. Yang terakhir pasti yang terbaik kan begitu. Itu. Oke, ini hanya contoh. Oke. Selesai dalam digital review. Kita melanjut ke cek similarity. Sebelum saya lanjut ke cek similarity, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, untuk cek similarity ini saya harus masuk ke ini saya stop sharing dulu, soalnya sharingnya beda karena saya mau share all. Oke. Cek similarity ini fungsinya apa? Fungsinya ini mendeteksi adanya dugaan plagiarisme. Plagiarisme itu selain copy paste, jiplak persis, dan itu melanggar hak cipta seseorang. Maka dalam hal ini plagiarisme itu harus dilawan. Ya, kita selaku akademisi harus melawan bentuk-bentuk plagiarisme. Jadi kalau mau gawe makalah iso ojo kopas, terus ojo clipping, ngambil ke blog pindah rene, ngambil ke blog pindah rene. Kemarin kan pertemuan awal saya sudah ajarkan bagaimana untuk mencari referensi, kan begitu. Boleh Anda bisa copy kemudian paste di situ, kemudian Anda melakukan parafrase, tapi ingat harus diparafrase sendiri, jangan sampai teksnya itu sama persis. Bahkan ada beberapa aplikasi itu yang mendeteksi plagiarisme itu berdasarkan jumlah kata, karena yang dibaca itu kan berdasarkan angka biner yang dibaca dalam coding komputer ya. Nah, biasanya hanya dibatasi sampai 7 kata bahkan 6 kata. Jadi kalau ada 6 kata berurutan, nah, 6 kata berurutan, maka itu otomatis dianggap sebagai bentuk plagiarisme. Gitu. Saya sebentar, ada kawan yang baru join. Ini jam berapa join? Jadi sampai mana tadi saya lupa mater. Oke, plagiarisme ya. Plagiarisme ini memang bentuk apa ya, kriminalitas dalam dunia akademik yang sering terjadi. Ya, bahkan ada orang yang kemudian gagal menjadi guru besar atau gagal menjadi rektor gara-gara dia dituduh melakukan plagiarisme. Karena itu bentuk bagian dari kejahatan akademik. Ya, kriminalitas dalam dunia akademik, itu jangan dilakukan. Bahkan ada yang sampai gagal jadi dokter gara-gara self plagiarisme. Maksudnya self plagiarisme itu gimana, Pak?
Dia itu mengutip tulisannya sendiri tapi tidak memberikan footnote. Dan tulisannya sendiri itu tidak diparafrase ulang. Tidak diparafrase ulang. Persis. Jadi kasusnya itu sebagian penelitiannya, kalau kalian nanti misalkan skripsi ya, bab 1, bab 2 misalkan, bab 2 Anda kemudian copot, Anda terbitkan di mana? Tapi Anda belum ujian. Wah, nah bab 2 Anda tadi sudah terbit di jurnal mana, kemudian sudah publish, terbit, tidak dicek. Oh ternyata ini walaupun penulisnya sama, tapi tagnya sama persis. Ini namanya self plagiarism. Jadi jiplak karyanya dewi. Itu pun tidak boleh. Nah, maka harus tetap dilakukan parafrase ulang. Maka amannya, tak kasih tahu ya, tapi jangan dibocorkan kepada yang lain. Bocorkan kepada yang lain gimana Pak? Kita melakukan online dan ini direkod, akan ini direkam, nanti juga rekamannya pasti tahu. Ya, naskah yang sudah jadi, ya, Anda terjemahkan ke dalam bahasa asing. Jadi kalau bahasa aslinya itu pakai bahasa Indonesia, misalkan naskahmu aslinya bahasa Indonesia, dan nanti ada di naskah kedua ini sebenarnya mirip kajiannya, hanya saja fokusnya agak berbeda. Tapi ada satu pandangan yang saya persis dengan naskah saya yang pertama. Ini bagaimana caranya? Berarti naskah yang kedua tulisannya persis, ya, Anda terjemahkan ke dalam bahasa asing. Waduh Pak, nerjemahnya kepiye Pak? Mending tak parafrase sendiri Pak, daripada saya harus menerjemahkan. Nah, itu kan PR-mu sendiri ya. Jadi silakan. Dan pokoknya yang penting ojo sampai podo persis. Ya. 6 sampai 7 kata berurutan. Ya, makanya caranya paling gampang ya Pak. Kalau itu dia menggunakan paragraf deduktif, ganti menggunakan paragraf induktif. Paling mudah seperti itu. Atau kalian menggunakan sinonimitas. Ya, misalkan apa ya, telah itu kira-kira apa? Telah kalau sudah itu mirip nggak itu? Kan itu bisa diganti telah, ganti sudah. Halal itu diganti apa istilahnya, misalkan halal yang berarti kebolehan, misalkan kebolehan atau apalah kan gitu. Tapi harus jangan sampai menghilangkan substansi dari poin paragraf itu. Mbok genta-genti barbarane substansinya hilang. Ya padha ae bermasalah itu akhirnya. Jadi aja sampai ganti. Oke, cara gampangnya dialihkan. Oke, jadi nanti insya Allah nanti untuk lebih ke teknis nanti pas pertemuan agak belakangan, karena nanti ke teknis itu kan lebih ke penulisan. Oh ya, sekalian mulai saat ini kalian harus sudah mulai menyiapkan naskah. Bebas, terserah mau naskah tentang apa. Boleh naskah tentang materi kuliah di mata kuliah yang lain, silakan. Yang penting punya naskah dan itu naskah siap digodok. Naskah siap dikelola. Ya, sebagai tulisan yang berbobot. Silakan. Boleh pakai naskah-naskah yang lain, enggak apa-apa. Jadi saya mau membuat makalah yang baik sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah dalam mata kuliah, misalkan mata kuliah apa ini, tafsir dan media misalkan, contoh ya. Tolong dimulai dipersiapkan ya sampai mulai saat ini ya. Jadi nanti kalau materi-materi pokoknya sudah selesai, nanti kita langsung masuk ke praktiknya. Oke, lanjut. Terkait dengan plagiarisme ceker itu kita bisa melacak paling mudah. Ya, cara paling mudah itu begini. Kita masuk aja ke Google Search Engine. Ya, kita masuk ke Google Search Engine. Misalkan Google. Oke, cek. Terkadang paling mudah itu kita langsung copy satu paragraf. Kita copy paragraf. Ya, ini saya copy satu paragraf. Kemudian saya pastekan aja di Google.
Dah seperti ini, langsung kita klik enter. Biasanya ya, kalau ini banyak tampilan yang kemudian banyak yang hitam-hitam kayak gini yang dicetak bold, berarti kemungkinan naskah itu ada di website ini, sumber ini. Nah, ini karena kebetulan tulisan saya sudah saya parafrase sendiri, maka tidak akan ketemu. Oh, semuanya dicetak tipis semuanya, paling ada sedikit-sedikit, itu wajar, ya kan? Berarti nggak ketemu. Nah, biasanya dosen-dosen itu iseng ketika memergoki makalah mahasiswa. Nah, tulis, ketik, terus enter ketemu. Wah, Anda jupuk teko tulisan ini ya, foto persis kan gitu. Itu paling mudah tanpa menggunakan aplikasi. Ya, jadi caranya begitu. Itu cara paling mudah untuk mendeteksi tanpa menggunakan aplikasi. Jadi kita copy beberapa teks dari makalah itu, paper itu, kemudian kita pastekan di Google. Apabila, saya ulang lagi, apabila banyak tampilan yang di sini kebetulan dicetak tebal urut kabeh, nah kemungkinan besar naskah ada di situ. Silahkan dibuka, cek, ketemu. Nah, seperti itu. Jadi makanya hati-hati, ya, hati-hati. Jadi kalian itu juga harus berhati-hati. Kita sering gitu. Ya, terus yang kedua, caranya gimana Pak? Paling mudah. Ini yang rada susah, karena kita sudah menggunakan intuisi. Ya, kalau dosen biasanya sudah menggunakan intuisi. Karena dia biasanya kan tahu kemampuan mahasiswanya itu seperti ini, kok tiba-tiba hasil dari papernya seperti justru lebih bagus daripada biasanya. Nah, itu malah justru curiga. Nah, gitu. Kecuali memang mahasiswa itu memang sejak awal sudah kedeteksi bahwa dia memang punya potensi untuk menulis dengan baik. Nah, kalau dia sejak awal sudah punya potensi menulis dengan baik, kita tidak terlalu curiga. Tapi kalau dia nggak kedeteksi bahwa dia itu adalah penulis yang ulung, kemudian kok tiba-tiba menyodorkan hasil naskah yang baik, wah ini malah saya curiga. Dari mana dia? Saya sering seperti itu. Ada mahasiswa yang seperti itu. Wah, rujukannya keren-keren, mantap nih ini sumber primer. Saya tanya, Anda tahu nggak cover buku ini? Saya baru tanya covernya jauh, dia sudah bingung. Terus ini ada di halaman berapa? Bunyinya bagaimana? Mumet ya nih. Nah, terus kemudian saya tunjukkan, ini loh, Anda harus jujur ya. Ini Anda ngutip persis tanpa merubah sedikit pun dari naskah ini. Sampai saya tunjukkan, langsung dia diam itu seketika, nggak bisa ngapa-ngapain karena udah terlanjur konangan. Nah seperti itu. Nah itu paling mudah. Ya kita tidak perlu. Nah kalau mau yang pakai aplikasi Pak, nah, kalau mau pakai aplikasi itu ada kalanya plagiarisme checker. Nah ini plagiarisme checker. Situsnya ada, ini ada plagiarisme checker online, ada yang ini, ada small show tool ya. Nah, cuman ini kalau kita pakai yang free biasanya dibatasi 1000 kata. Wah kalau tulisan saya itu sampai 4000 kata, masa sampai 4 kali Pak. Nah, kalau kita menggunakan yang free loh ya. Caranya gimana Pak? Misalkan kita menggunakan plagiarisme checker. Ini ya, saya buka ya. Saya buka plagiarisme checker. Nah, kita tinggal klik ini. Tampilannya berubah ya. Oh, di bawah tampilannya beda, makanya saya bingung. Di bawah ya. Nah ini kalian tinggal masukkan di sini filenya. Nah, tinggal memasukkan di sini. Nah ini dibatasi limit 1000 word per pencarian, 1000 kata per pencarian. Anda bisa copy pastekan tagnya di sini atau kalian upload filenya.
upload file, pilih file, kemudian drag di sini. Coba misalkan saya ngopi yang ini aja ya, kita praktikkan. Oh, copy. Kita masuk ke sini. Oke. Insert, saya pastikan di sini. Nah, saya pastikan di sini. Setelah itu, ini tadi saya milih, oh kok malah milihnya para pricing, bukan. Ini aja, maaf salah kolom. Nah, kolomnya di plagiarisme checker. Nah, kita pastikan di sini. Ya. Nah, kita cekkan di sini. Kenapa tadi saya tahu kalau salah kolom? Karena di sini bukan cek plagiarisme, tapi start parafrase. Nah, kita klik, bukan robot. Kita pilih jembatan yang mana. Walah biasa remisi capta ini loh, sing repot ini. Oke. Oke, kalau sudah kita mulai cek. Nanti langsung ditunjukkan berapa persen hasilnya. Nah ini. Oke, mulai. Jadi di sini ada dua kolom, coba perhatikan, ada plagiarisme dan unik. Kalau unik ini berarti memang asli, karya Anda sendiri, karya original. Tapi kalau plagiarisme berarti ini ada karya ciptaan. Berapa persen? Nah, tinggal dilihat. Nah, ini kebetulan unik 100%. Ya, 100%. Oke. Ini caranya. Tapi ini dibatasi karena kita menggunakan yang free. Nah, kalau kita menggunakan yang berbayar, Pak, nah, kita bisa full paper. Bisa menggunakan full paper. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang saya hendak menunjukkan yang full. Nah, ini ada yang full menggunakan Turnitin. Tadi juga ada yang Turnitin lah ya. Jadi tidak hanya plagiarisme checker, ada Turnitin, ada small SEO tool, ada apa itu. Oh, itu nanti bisa digunakan. Silakan. Tapi kalau mau yang berbayar silahkan beli dulu. Gitu. Ini ada yang Turnitin. Biasanya digunakan untuk mengecek hasil skripsi mahasiswa. Ini biasanya akun ini digunakan untuk ngecek hasil plagiarisme mahasiswa. Oke, saya cari dokumen terlebih dahulu ya. Saya mau cari dokumen yang kira-kira ini bukan, soal ini saya belum final. Nanti kalau ternyata sudah kesimpan saya repot nanti. Kita cari dokumen yang atau kerjaan mahasiswa ya, coba. Tulisannya siapa ya ini? Tulisan kawanmu ini kayaknya. Dari makalah. Coba kita cek yang ini ya, jurnal tulisannya ini. Yang ini, jurnal Ilham 4 ya. Coba kita cek. Itu yang kita masukkan. Oke. Kita coba. Nah, ada new assignment, submit. Oke, kita pilih academic paper ya, kita masuk yang ini, academic paper, operation, submit, klik.
Nah, saya upload naskah tadi. Cek naskahnya tadi di mana ya. Nah, ini apa? Naskahnya yang ini. Oke. Saya masih proses ya. Nah, ini sudah. Pilihan cuma satu ya. Oke, tinggal kita klik upload. Nah, ini sudah proses. Loh, belum masuk ya. Coba ini kita isi R. Oke, tadi kurang diisi itu. Oke, sekarang kita tinggal isi ini, submit. Nah, ini proses. Nah, ini proses. Nah, masih proses ini. Dia masih proses ngelacak. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, tergantung panjang naskah itu. Jadi, ini kita tidak bisa mungkin menunggu sampai selesai ya. Karena kalau menunggu sampai selesai kita hanya menunggu begini ya repot nanti. Ya. Nanti langsung muncul berapa persen similarity-nya. Nah, terus di mana letak kesamaannya. Nah, itu yang harus diedit. Nah, jadi nanti yang biasanya dicetak merah, nah itu adalah yang sama. Itu yang harus diedit oleh penulis. Jangan sampai apa itu jenenge? Paper yang disubmit itu memiliki kesamaan dalam naskah atau ada similarity yang cukup banyak. Nah, kalau similarity cukup banyak ini repot nanti. Kalau di sini kayak skripsi ada toleransi similarity 30% ya. Kayaknya itu 30%. Jadi kalau lebih dari 30%, maka naskah skripsi kalian tidak bisa diproses untuk diujikan. Jadi harus diedit dulu sampai similarity-nya kurang dari 30%. Nah, itu cukup gede itu. Nah, kalau nanti masuk ke jurnal atau mana, ya itu terkadang lebih kecil
bahkan ada di bawah 10%, bahkan ada di bawah 5%. Begitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini proses, masih berproses ini. Jadi kita tidak bisa menunggu sampai selesai, ya. Nah, jadi yang bisa langsung instan yang seperti tadi plagiarisme checker, langsung konangan berapa naskahnya, ya. Nah, seperti itu. Oke, itu terkait dengan cek similarity. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Pada tidurkah? Pak, cukup, insya Allah cukup. Paham tenang loh. Kalau bingung. Untuk plagiarisme kayaknya insya Allah pada paham, Pak. Mungkin yang agak kurang paham mungkin nanti bisa diulang itu yang pertama tadi itu. Soalnya kan banyak sekali itu. Yang pertama digital review kan paling mudah itu aslinya. Ya pokoknya yang penting kita, kalau saya ulangi lagi ya sebentar aja. Saya lupa share screen. Enggak, Pak, maksudnya nanti bisa dilihat videonya di YouTube ya gitu. Oh gitu. Jadi tidak perlu diulang. Oke, nanti di review ulang saja ya, yang di rekaman saya tadi ini. Jadi nanti bisa dibuka aja di situ. Oke. Nah, jadi terkait dengan proses digital review dan cek similarity, semoga itu bisa menjadi modal dasar kalian dalam menulis ilmiah. Ya, insya Allah mulai pertemuan depan mungkin masih untuk aplikasi ini ya, mungkin cara untuk submit dulu atau apa gitu. Nah, habis setelah itu baru kita masuk ke pernaskahan. Jadi sebelum masuk ke pernaskahan, saya harap kalian sudah punya naskah yang siap digodok. Boleh naskah makalah kuliah di mata kuliah lain, boleh. Mau pakai makalah yang baru, benar-benar ori, ya silahkan. Ya. Jadi yang penting itu adalah naskah kalian sendiri, jangan sampai menggunakan naskah hasil plagiarisme atau hasil kopas. Soalnya tadi kan kalian sudah melihat sendiri bagaimana saya ngecek tulisan ini hasil plagiasi. Nah, begitu. Pokoknya begitulah. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ya saya kira cukuplah untuk pertemuan ini. Nanti silakan Anda membuat video tutorial ini ya, dalam arti kalian mempraktikkan bagaimana saya melakukan digital review dan bagaimana saya melakukan plagiarisme checker. Namun untuk plagiarisme checker ini kalian tidak perlu masuk ke yang Turnitin. Anda boleh pakai plagiarisme checker, small SEO tool, atau pakai yang apa, Noplug, terus apa lagi, banyak sekali ya situs-situs di situ. Nah, nanti nggak usah banyak-banyak karena memang untuk yang free itu dibatasi 1000 kata ya, dibatasi 1000 kata. Jadi nanti 1000 katanya itu saya dapat dari mana Pak? Itu ya untuk sementara, karena yang saya butuhkan itu bukan hasilnya tapi dari prosesnya. Saya melihat proses kalian, jadi cara kalian untuk ngecek plagiarisme itu bagaimana, itu yang saya butuhkan. Maka nanti untuk naskah sementara silahkan Anda nyari naskah di mana-mana. Nah, jadi cara mempraktekkan ini saya kopas di sini. Seperti itu. Oke, seperti itu saja paling mudah. Digital review juga sama. Sokor-sokor itu adalah naskah yang rencana kalian ajukan nanti. Ya, gitu. Paham ya? Nggih, Pak. Oke, kalau sudah paham, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin.
Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa absen untuk hari ini. Terakhir jam 2.30. Nah, jam 2.30 absennya. Terus rencana insya Allah pertemuan yang akan datang kita lakukan secara offline. Kalau yang tidak bisa secara offline, ya nanti mungkin kami akan menggunakan model blended learning, jadi tetap akan menggunakan ini, ya. Tapi juga langsung berhadapan dengan mahasiswa yang kuliahnya offline. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.